Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar matematika. Pada video sebelumnya kita telah membahas definisi bentuk akar dan mencari nilai suatu akar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar artinya kita akan mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk sederhana atau rasional. Namun sebelum kita masuk ke materi merasionalkan bentuk akar, kita akan mengulas kembali bagaimana mencari nilai suatu akar dan mengoperasikannya. Untuk itu, tetap fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Yuk kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Tapi sebelum kita masuk ke rasional bentuk akar, kita akan mengulas kembali materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar. Oke, kalau kemarin kita kan hanya mencari misalkan akar 72 itu berapa gitu kan, akar 48 itu berapa gitu. Nah sekarang dari bentuk penyederhanaan akar itu nanti akan kita operasikan ya, kita jumlahkan dan juga kita kurangkan. Oke, nah ada contoh soalnya ini ada 3 ya. Yang A itu 9 akar 2 ditambah akar 72 kemudian dikurang dengan akar 578. Itu hasilnya berapa? Seperti itu kan. Oke, kita langsung saja mulai dari soal nomor 1 yang A. Oke, kita tulis dulu soalnya. Di sini ada 9 akar 2 ditambah akar 72 kemudian dikurang dengan akar 578. Nah, kita ingat di sini bentuk sederhananya, ini kan 9 akar 2 ini sudah menjadi bentuk paling sederhana ya kan. Berarti untuk akar 72 dan akar 578 itu kita 2 dikalikan berapa hasilnya 72, kemudian 2 dikalikan berapa hasilnya 578 seperti itu. Nah, maka ini menjadi 9 akar 2 nya kan bentuk sederhana sudah nih. Berarti langsung aja kita tulis ini 9 akar 2. Nah, sekarang akar 72 baru kita cari bentuk sederhananya ya. Nah, 72 bisa kita gunakan pohon faktor. Kalau kita bagi 2 menjadi berapa? Menjadi 36. Nah, kalau kita belum tahu, boleh kita lanjutkan sampai bawah lagi ini ya. Kita akarkan lagi, dibagi dengan berapa lagi? Dibagi dengan 2 boleh lagi. Tapi kan kalau kita lihat dari sini ya, ini ya kan, salah satu bilangannya kan bisa kita akarkan ya kan. Akar 36 sudah ketemu, berarti 6 akar 2 ya kan. Langsung saja kita tulis, nggak usah lagi kita cari sampai bawah ya. Berarti ini menjadi 36 akar 2. 36 kali 2 sama dengan akar 72 seperti itu. Kemudian akar 578. Oke. 578 kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 ini menjadi 289. Boleh kita cari lagi ke bawah, kita bagi 2 lagi, kalau bisa 289 bisa bagi 2 enggak? Nah, kalau nggak tahu boleh kita cari sampai bawah, tapi kan dari sini sudah kita dapat temukan nih 289 ini kan bisa kita akarkan ya kan. 289 itu sama dengan 17 kali 17, berarti nggak perlu lagi kita cari sampai bawah ya kan. Berarti ini menjadi akar 578 itu sama saja kalau kita tulis 289 dikali 2 seperti itu ya. Baru kita turunkan lagi ke bawah 9 akar 2 ya kan. Nah, baru deh kita keluarkan ini bentuk akarnya. Akar 36 kan sama dengan 6. Akar 2 kan nggak bisa, berarti di sini menjadi 6 akar 2. Kemudian dikurang 289 itu sama dengan 17 kali 17 289 akar
akar 2. Oke. Kalau sudah seperti ini baru kita operasikan ya. Berarti 9 akar 2 ditambah dengan 6 akar 2, baru nanti kita kurangkan dengan 17 akar 2. Ingat, semua bentuk akarnya sama, yaitu akar 2, akar 2, akar 2. Kalau dia berbeda bentuk akarnya, maka tidak bisa dioperasikan lagi ya. Misalkan 9 akar 2 ditambah 6 akar 3. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dioperasikan. Nah, kalau bentuk seperti ini berarti pengoperasiannya kita hanya menjumlahkan angka bilangan yang di depan saja. Berarti akarnya itu tidak perlu dijumlahkan ya. Ini menjadi 9 akar 2 ditambah 6 akar 2. Berarti 9 tambah 6 berapa? 15 ya. Berarti 15 akar 2 baru dikurang dengan 17 akar 2. Mau langsung juga boleh, tapi ini biar jelas dulu ya. Berarti ini menjadi berapa? 15 dikurang 17 berarti minus 2. Akar 2 nya tetap. Nah, dapat dia menjadi minus 2 akar 2. Ini adalah bentuk sederhananya. Oke, kita lanjut contoh soal yang 1B. Oke, kita lanjut ke soal 1B. Nah, soalnya adalah 7 akar 3 ya kan ditambah akar 48 kemudian dikurang dengan akar 768. Oke, 7 akar 3 ini kan sudah bentuk paling sederhana. Berarti nggak perlu lagi kita sederhanakan lagi 7 akar 3-nya. Nah, kalau akar 48 berarti karena di sini akar 3 paling sederhana, biar dia bisa dioperasikan maka 3 kali berapa hasilnya 48, kemudian 3 kali berapa hasilnya adalah 768. Oke. Nah, kita turunkan dulu ini 7 akar 3 ditambah dengan akar 48. Kita gunakan pohon faktor yang tadi ya. 48 kalau kita bagi 3 sama dengan berapa? Gitu kan? Sama dengan 16. 16 bisa diakarkan nggak? Bisa. Yaitu berapa? 4 kali 4 berarti nggak perlu lagi kita cari sampai bawah ya. Jadi langsung saja kita tulis ini menjadi 16 kali 3. Kemudian akar 768. Akar 768 ya. 768 kita bagi 3. Nah, apakah bisa? Bisa. Sama dengan berapa? Sama dengan 256. Nah, 256 itu kan sama saja nanti hasilnya kalau diakarkan berarti 16 kali 16 ya kan. 16 kali 16 hasilnya 256. Berarti sudah cukup sampai sini saja. Nggak perlu lagi kita cari sampai ke bawah ya. Nggak perlu lagi kita cari sampai ke bawah. Langsung kita tulis berarti akar 768 itu sama dengan 256 ya. Sini 256 dikali dengan 3. Nah, baru kita sederhanakan bentuk akarnya. Yang bisa kita akarkan kita keluarkan dari akar ya. 7 akar 3 ditambah 16 ini kalau diakarkan menjadi 4 kali 4 16 kan. 4 akar 3 kemudian dikurang dengan 256 itu sama dengan 16 kali 16 ya kan. Berarti sini menjadi 16 akar 3. Oke, baru kita operasikan semuanya sudah sama nih akarnya. Akar 3, akar 3, akar 3. Oke. Berarti ini 7 ditambah 4 sama dengan 11 ya kan. 11 akar 3 baru kita kurangkan dengan 16 akar 3. Oke. 11 kurang 16 sama dengan minus 5 akar 3. Oke. Selesai. Berarti bentuk sederhananya adalah min 5 akar 3. Kita lanjut ke soal yang 1C. Oke, sekarang kita lanjut soal yang terakhir ya untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, soal yang 1C ini adalah 9 akar 5 dikurang akar 125 kemudian ditambah dengan akar 720. Kita ingat di sini bentuk paling sederhananya adalah 9 akar 5. Berarti kita cari ya 5 kali berapa hasilnya adalah 125. Kemudian 5 kali berapa hasilnya adalah 720. Oke. Nah, sekarang karena ini bentuk paling sederhana 9 akar 5-nya kita turunkan langsung. 9 akar 5 kemudian akar 125 ya. Kita gunakan pohon faktor 125. Ya, kita bagi 5 sama dengan 25. Akar 25 kan bisa ya 5 kali 5.
Jadi langsung saja kita tulis di sini menjadi 25 akar 5 ditambah 720. Kita gunakan lagi pohon faktornya. 720 kalau kita bagi 5, ya kan? Itu menjadi berapa? 720 sama dengan 144. Nah, 144 ini itu kan sama saja 12 kali 12, berarti bisa kan kita akarkan langsung. Berarti ini menjadi akar 720 itu adalah 144 dikali dengan 5, seperti itu. Nah, baru kita keluarkan yang bisa keluar dari akar, kita keluarkan ya. Ini 9 akar 5 dikurang 25. Akar 25 berarti 5. Akar 5 kan nggak bisa, berarti akar 5 ditambah dengan 154. Akar 154 sama dengan 12 akar 5, karena akar 5-nya ini nggak bisa dikeluarkan ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Baru ini kan bentuk akarnya sudah sama, akar 5, akar 5, akar 5, baru kita operasikan. Oke, 9 dikurang dengan 5 sama dengan 4, ya kan? 4 ditambah 12 sama dengan 16, berarti hasilnya adalah 16 akar 5. Oke, saya. Nah, sekarang kita masuk ke merasionalkan bentuk akar. Oke, sekarang kita akan masuk materi tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari merasionalkan bentuk akar? Jadi di sini kita akan mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar itu menjadi bentuk lebih sederhana gitu. Nah, biar nggak bingung, langsung saja ya. Untuk yang pertama, oke, ketika bentuk akarnya itu adalah ya, yang pertama bentuk A per akar B. Nah, ini kan dia penyebutnya mengandung akar. Nah, jadi kalau kita merasionalkan bentuk akar, nanti penyebut pada bilangan pecahan ini ya, penyebutnya ini akan berubah ya, kita berubah jadi dia bukan bentuk akar lagi penyebutnya begitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau bentuknya seperti ini ya, A per akar B, untuk merasionalkannya kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti di sini kita kalikan dengan akar B per akar B, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini akan menjadi A dikali akar B menjadi A akar B ya. Oke, jadi A akar B. Akar B dikali dengan akar B, maka akan menjadi B. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi dia yang awalnya bentuknya pecahan dan penyebutnya mengandung akar, nanti kalau kita rasionalkan penyebutnya ini sudah hilang akarnya. Begitu ya. Artinya kita menyederhanakan dari bentuk pecahan awalnya ini. Oke, kita masuk ke contoh soal dalam bentuk angka ya. Contoh pertama. Oke, misalkan 5 per akar 11. Nah, kalau kita rasionalkan ini menjadi 5 per akar 11, itu kita kalikan dengan akar 11 per akar 11. Kemudian kita kalikan 5 kali akar 11 menjadi 5 akar 11, begitu ya. Kemudian akar 11 kali akar 11 itu kan sama dengan akar 121. Nah, akar 121 itu sama dengan 11, maka langsung saja kita tulis ini 11. Oke, contoh pertama. Contoh kedua, misalkan bilangannya adalah 3 akar 5 per akar 13, seperti itu. Nah, kalau kita rasionalkan, ini berarti 3 akar 5 per akar 13, kita kalikan dengan penyebut akarnya ini, menjadi dikali dengan akar 13 per akar 13. Nah, maka di sini akan menjadi akar 5 kali akar 13 per 13, seperti itu. Oke,
Atau kalau mau dikalikan juga nggak apa-apa nih, 3 akar 5 dikali dengan akar 13 boleh juga ya. Jadi yang dikalikan adalah yang akarnya, berarti 5 akar 5 dikali akar 13 seperti itu, atau seperti ini aja juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua. Oke, sekarang kita masuk bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ya, nah misalkan bentuk akarnya ini adalah A per akar B ditambah C. Nah, kalau seperti ini, maka untuk merasionalkannya ya, kita kalikan dengan penyebutnya. Tetapi nanti kalau misalkan penyebutnya ini tandanya plus, operasinya tandanya plus, maka pengaliannya kita gunakan tanda minus ya. Nah, jadi kalau seperti ini, A per akar B ditambah C, kita kalikannya dengan penyebutnya, tetapi tanda operasinya ini kita ganti dengan minus, berarti dikali dengan akar B dikurang C per akar B dikurang C, maka akan menjadi A ya dalam kurung akar B kurang C per akar B kali akar B, kita bisa buat menjadi B kan, kemudian plus sama minus menjadi minus, C dikali C menjadi C pangkat 2. Oke, nah kita masuk ke contoh angkanya. Contoh 1, misalkan 2 per akar 3 ditambah dengan 5. Nah, kalau seperti ini akan menjadi 2 per akar 3 ditambah 5 dikali dengan penyebutnya ya, penyebut bentuk akarnya. Tetapi karena di sini plus, maka nanti akan menjadi seperti ini, menjadi minus ya. Kalau di sini minus, berarti kebalikannya akan menjadi, perkaliannya menjadi plus. Berarti ini dikali dengan akar 3 dikurang 5 per akar 3 dikurang 5. Oke, ini menjadi 2 buka kurung akar 3 dikurang 5 per akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9 kan. Akar 9 itu sama dengan 3, langsung saja kita tulis 3 di sini. Plus sama minus akan menjadi minus, akar 5 dikali 5 menjadi 5 pangkat 2 menjadi 25. Berarti di sini menjadi minus 2 kali akar 3 kurang 5 per berapa? 3 dikurang 5 sama dengan 22 gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke cara merasionalkan yang bentuk ketiga. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga itu adalah A per ya B akar C kemudian ditambah dengan akar D. Ini dia. Nah, kalau seperti ini untuk merasionalkannya itu menjadi A per B akar C ditambah dengan akar D, kita kalikan ya dengan B akar C, karena ini plus kita jadi minus, dikalikan dengan B akar C dikurang akar D per B akar C dikurang akar D itu. Lanjutnya di bawahnya ini menjadi A buka kurung B akar C dikurang akar D begitu per akar B akar C dikali B akar C. Nah, kita boleh buat menjadi B akar C pangkat 2 gitu ya. Kemudian plus sama minus menjadi minus, akar D kali akar D kita boleh buat menjadi akar D pangkat 2. Lanjut lagi di bawahnya menjadi A ya buka kurung B akar C kemudian dikurang dengan akar D. Nah, ini kan dia menjadi B kali C ya kan, B nya B kuadrat nanti menjadinya ya, menjadi B kali C karena akar C kali akar C hasilnya akan C, kemudian akar D kali akar D menjadi D. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang berbentuk angka.
Nah, misalkan samping aja ya. Contohnya misalkan 8 akar 2 per 2 akar 5 ya. Kemudian ditambah dengan akar 10. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Nah, sekarang kita tulis ulang dulu soalnya. Berarti ini 8 akar 2 per 2 akar 5 ditambah akar 10. Maka kalau kita rasionalkan, kita kalikan dengan penyebutnya menjadi 2 akar 5 dikurang akar 10 per 2 akar 5 dikurang akar 10. Oke. Nah, ini menjadi 8 akar 2 ya, buka kurung 2 akar 5 dikurang akar 10 per, nah kita tulis seperti yang tadi menjadi 2 akar 5 pangkat 2 gitu kan, plus sama minus menjadi minus akar 10 pangkat 2 akar 10 ke akar 10, atau mau langsung ditulis menjadi 10 juga nggak apa-apa. Nah, terus lagi menjadi 8 akar 2 buka kurung 2 akar 5 dikurang akar 10 per, nah ingat kalau dia pembagian seperti ini artinya pangkatnya kalau perpangkatan seperti ini, pangkatnya ini berarti milik si 2 dan milik si akar 5. Berarti ini 2 akar 2 berapa? 4 ya kan, akar 5 pangkat 2 akar 25, akar 25 sama dengan 5, seperti itu ya. Kemudian dikurang dengan akar 10. Akar 10 itu kan artinya akar 10 kali akar 10 menjadi akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10, benar. Oke, lanjut lagi di bawahnya. Ini menjadi 8 akar 2 buka kurung 2 akar 5 dikurang akar 10 per 4 kali 5 sama dengan 20 per 10. Nah, ini menjadi hasilnya 8 akar 2 ya, 2 akar 5 kurang akar 10 per 10. Oke, sampai sini aja nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa dong, mudah kok.